Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada, selamat pagi saya ucapkan untuk saudara yang menyaksikan live study ini di pagi hari. Dan selamat siang saya ucapkan untuk saudara yang menyaksikan ini di siang hari. Saudaraku, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua hanya oleh anugerah Tuhan semata saja. Bicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita kembali lagi di Bible Study kita, live study. Kita terus mau belajar, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, dan sekarang kita sudah masuk di Injil Matius pasal yang ke-17. Saya akan bahas ayat 1-13 saja. Ini peristiwa juga yang sangat penting, kita harus fokus di sini. Ini cerita tentang transfigurasi Tuhan Yesus. Transfigurasi itu sebuah perubahan. Ya. Apa yang dimaksud? Ayo kita baca dulu. Judul perikop ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung, saudara. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama sampai 13 ya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini yang dimaksud dengan transfigurasi. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Jadi Musa dan Elianya sudah tidak ada, saudara. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Jadi disuruh tutup mulut dulu sampai kebangkitan. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid bahwa Yesus sedang berbicara atau bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Kita mulai pelan-pelan, saudara, ayat yang pertama dulu. Kenapa Yesus cuma bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Ayat ke-1 ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki pola pemuritan. Tuhan Yesus memiliki pola pemuritan. Ada 120 murid, ada 70 murid, ada 12 murid, dan ada 3. Ini yang saya sering sebut dengan VVIP. Di mana Tuhan hanya mengajak mereka bertiga naik ke gunung tinggi. Kenapa hanya mereka bertiga? Ini bukan soal pilih kasih. Tetapi Yesus sedang mengajarkan kepada kita memang dalam sebuah pola pemuritan, faktanya kita tidak bisa memuridkan orang dari dekat sebanyak-banyaknya. Nggak bisa, saudara, nggak bisa.
Misalnya Lifehouse ada 200, 300 atau berapa. Harus ada pola pemuritan. Saya tidak akan bisa 300 dekat persis dengan semuanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus hanya memilih 12 murid. Kenapa? Sebab ada teori komunikasi. Teori komunikasi itu berbicara tentang jalur komunikasi. Rumusnya adalah N pangkat 2 min N. N itu jumlah orang. Contoh. Kalau ada 3 orang, A, B, C. Maka jalur komunikasi yang terbentuk adalah N pangkat 2, 3 pangkat 2, 9, min N. Kurang 3, jadi 6. Coba kita cek ya. A bicara sama B, 1. B bicara sama A, 2. A bicara sama C, 3. C bicara sama A, 4. B bicara sama C, C bicara sama B. Itu berarti 6 jalur komunikasi. Nah, ketika ada 12 murid, 12 pangkat 2, 144. Potong 12, itu pun udah 136 jalur komunikasi yang terjadi. Makanya ahli komunikasi pun kemudian berkata bahwa maksimal 15. Kalau 15 saja itu tercipta 210 jalur komunikasi. Lebih dari itu benang kusut. Makanya kelompok kecil itu juga nggak bisa banyak-banyak. Disarankan maksimal 15. Lebih dari 15 harus membelah lagi. Kenapa? Sebab tidak akan efektif. Jalur komunikasi yang tercipta itu akan semeraut, saudara. Nah, dalam hal ini Yesus dari 12 itu dipilih lagi 3 yang paling VVIP. Dan kemudian 3 orang inilah yang kemudian menjadi soko guru jemaat. Di Kisah Para Rasul, di jemaat mula-mula. Itulah sebabnya kita harus pastikan siapakah orang-orang yang terdekat di lingkaran terdekat terdalam kita, yang merupakan orang-orang pilihan yang bisa menyerap impartasi kita dengan sangat efektif. Nah, Yesus memilih 3 orang itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan 3 orang ini yang kemudian menjadi orang yang sangat dituakan di tengah-tengah jemaat. Peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Kenapa? Sebab Tuhan memperlihatkan kemuliaannya sebagai Allah, sebagai anak Allah kepada murid-muridnya. Di sini Tuhan mempertontonkan, saudara, menunjukkan secara belak-belakan, secara terang-terangan bahwa siapa dia. Lokasi terjadinya transfigurasi ini tidak jelas, sebab mereka ini kan dalam sebuah rangkaian ya, pengakuan Petrus itu masih di Kaisarea, saudara. Jadi belum jauh dari sini. Dulu banyak orang yang berkata peristiwa transfigurasi ini terletak di Gunung Tabor. Banyak ahli yang berpendapat demikian, di Gunung Tabor. Tetapi dari Kaisarea ke Gunung Tabor itu 70 kilo. Rasanya agak jauh. Kenapa Kaisarea? Itu tempat pengakuan Petrus. Dan ini cuma selang 6 hari. Dulu nggak ada mobil, saudara ya. Kalau ada mobil 70 kilo mah langsung sampai. Ini 70 kilo. Jadi tidak dekat, lumayan jauh, saudara. Nah, itulah sebabnya kan di sini cuma dikatakan gunung yang tinggi. Kemungkinan besar kalau ahli modern berpendapat ini di Gunung Hermon. Sebab gunung tinggi yang paling dekat dengan Kaisarea itu Gunung Hermon, cuma 25 kilo. Nah, tetapi baiklah, jangan kita persoalkan di mana ya. Yang jelas bukan di Gunung Bromo atau Jayapura ya, itu terlalu jauh banget. Tapi mau di gunung apapun itu bukan pokok persoalan kita. Tapi harus kita lihat transfigurasinya. Nah, pada waktu Yesus Kristus mengalami transfigurasi ini, Musa dan Elia juga muncul dengan kemuliaan. Ya. Nah, dalam hal ini ya sebenarnya telah dinubuatkan bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa. Dan janji itu tergenapi dalam diri Kristus. Ulangan 18 ayat 15-19 itu tentang nubuatan terhadap Kristus.
Ada orang yang berkata bahwa nubuatan itu untuk tokoh agama tertentu, enggak, itu untuk Kristus ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa kesamaan tentang Musa dan Kristus. Yang pertama, anak-anak kecil dibunuh pada waktu kelahiran mereka. Sedangkan mereka sendiri luput. Ingat waktu Musa dilahirkan, kakaknya Miriam sampai taruh dia di keranjang di Sungai Nil. Waktu Yesus lahir juga ada pembunuhan, saudara. Tetapi mereka sendiri luput. Keduanya pernah berpuasa selama 40 hari. Baik Musa maupun Yesus. Lalu keduanya berperan melakukan pembebasan. Ya. Kalau Musa pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir, Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ya. Dan masing-masing antara Musa dan Kristus sama-sama menjadi perantara suatu perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Ya. Kalau Musa ada perjanjian, ya, the covenant, Torah covenant, yang akhirnya ada dekaloh, 10 hukum. Kalau Yesus juga menjadi perjanjian yang baru antara Allah dengan manusia. Jadi ada kesamaan. Lalu telah nubuatkan juga bahwa Allah akan mengutus Nabi Elia. Nah, tugas Elia itu adalah memalingkan orang-orang Israel kepada pertobatan yang sejati. Memang selama Kristus berada di bumi, ya, Yohanes Pembaptis yang adalah Elia itu, roh Elia telah melakukan hal ini, membuka jalan bagi Sang Mesias sebagai penggenapan Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Namun karena transfigurasi ini terjadi setelah kematian Yohanes Pembaptis, tampilnya Nabi Elia menunjukkan bahwa pekerjaan Elia di sini pemulihan ibadah yang sejati kepada Allah. Dan Yesus juga memulihkan ibadah yang sejati itu, yang nanti akan kita pelajari ketika kita mempelajari Yohanes 4 ayat 23, bahwa orang sudah tidak akan lagi menyembah Tuhan di gunung ini, gunung itu, tetapi sekarang orang akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ibadah itu bukan soal liturginya lagi. Nah, jadi kalau Musa tadi bicara pembebasan orang Mesir, jadi pembebasan dosa. Kalau Elia itu bicara pemulihan ibadah yang sejati, dan Yesus yang menggenapinya. Oke, nah jadi apa yang kita bisa pelajari di sini juga, Musa maupun Elia menggambarkan muka orang-orang Kristen yang diurapi Roh Kudus yang akan memancarkan kemuliaan Tuhan, dan mereka memiliki pengharapan untuk dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, sekarang apa sih yang diperbincangkan Yesus dengan Musa dan Elia? Tadi kita udah baca mereka berbincang, saudara. Tapi apa yang diperbincangkan? Nah, peristiwa transfigurasi ini juga dicatat dalam Injil Markus dan Lukas. Nah, Lukas 9 ayat 31 ya, itu menjelaskan bahwa mereka berbicara tentang kepergian Yesus ke Yerusalem dan hal-hal yang akan digenapinya. Jadi dalam peristiwa transfigurasi ini terjadi semacam konfirmasi dan penguatan yang menjadi inti tugas Tuhan Yesus hadir di bumi ini. Nah, kata kepergian ke Yerusalem di sini digunakan kata eksodos, saudara ya. Digunakan kata eksodos. Itu bicara keluar. Ya. Nah, beberapa kritikus telah berupaya menggolongkan transfigurasi itu sebagai mimpi saja. Katanya ada yang bilang transfigurasi ini mah cuma mimpi, akan tetapi secara masuk akalnya atau secara logikanya rasanya nggak mungkin, saudara. Petrus, Yakobus, dan Yohanes masa mimpi persis sama? Kalau tiga-tiganya tidur, masa tiga-tiganya mimpi persis sama? Kayaknya nggak mungkin. Ya. Nah, Yesus sendiri menyebut peristiwa ini sebagai penglihatan di ayat yang ke-9. Jangan kamu ceritakan penglihatan. Tapi ingat ya, ini bukan sekedar ilusi. Kristus benar-benar ada di sana. Musa, Elia juga yang telah meninggal
juga ada di sana. Nah, jadi ini bukan sekedar ilusi. Memang seperti penglihatan, tapi di situ pasti ada divine intervention, ada intervensi ilahi, saudara ya. Transfigurasi adalah hal yang nyata yang disaksikan dalam keadaan sadar dengan mata dan telinga jasmani. Jadi ini nyata. Penglihatan ini adalah sesuatu yang real, betul-betul terjadi. Memang mereka saksi mata. Jadi Musa dan Elia pun benar ada di sana. Dan dalam peristiwa transfigurasi ini terdengar lagi suara dari sorga, seperti ketika peristiwa pembaptisan. Ya, di sini di ayat yang kelima, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara ini pernah muncul ketika Yesus dibaptis, tapi ada tambahan, dengarkanlah dia. Nah, ini pasti ditujukan dengarkanlah dia. Ini bukan kepada Musa dan Elia, tetapi kepada murid-muridnya. Di sini Roh Kudus mengendorse, dalam tanda petik ya. Saya pakai kata-kata mengendorse. Sekarang kan zaman endorsement. Ya, mengendorse Yesus untuk murid-murid. Dengarkan dia bahwa dia Allah. Dia anak Allah yang maha tinggi. Waktu peristiwa pembaptisan gak ada kata dengarlah dia. Tetapi ini secara spesifik. Dengarlah dia. Itu di-endorse sebagai penguatan. Peristiwa transfigurasi ini, saudara, rupanya begitu membekas di hati Petrus. Dan benar Petrus menceritakannya ulang bertahun-tahun kemudian dalam surat Petrus yang kedua. Dan dia menjadi saksi mata kemuliaan Kristus. Dan ia menceritakan kepada pembacanya tentang kuasa kehadiran Kristus Yesus sebagai Raja. Saya harus bacakan dalam 2 Petrus 1 ayat 16-18. Petrus menceritakan ulang kisah transfigurasi ini. Petrus bilang gini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Ini kalau saudara lihat, saya baca terus kan, ini menunjuk pada peristiwa transfigurasi. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi ini bukan ilusi, ini bukan mimpi. Kami saksi mata. Dan kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi ini menunjuk pada peristiwa transfigurasi itu. Ini pasti bukan menunjuk pada peristiwa pembaptisan, sebab waktu Yesus dibaptis murid-murid belum ada di situ. Dan ini lokasinya bukan di sungai tapi di atas gunung yang kudus. Jadi peristiwa ini begitu membekas dan kemuliaan anak domba Allah itu yang begitu membekas di hati Petrus, dan Petrus bilang dia akan datang sebagai Raja dan kami saksi mata kebesarannya. Jadi dalam peristiwa transfigurasi ini, saudara ya, Musa dan Elia mewakili hukum Taurat Musa, Elia mewakili para nabi. Makanya orang Israel itu menganggap Elia sebagai nabi yang paling besar di antara semua nabi. Baik hukum maupun para nabi ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Kalau dulu Allah berbicara melalui hukum, melalui para nabi, sekarang Allah berbicara melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada suara dari langit berkata, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Makanya saudaraku, implikasi buat kita, yuk kita belajar mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara gak perlu perantara lagi. Selalu saya katakan itu kan. Saudara gak perlu perantara lagi. Dengarkan dia. Dan setiap saudara bisa mendengarkan Tuhan Yesus bicara dalam hidup kita. Pertanyaan selanjutnya.
bagaimana murid-murid tahu bahwa itu Musa dan Elia? Kok tahu sih? Loh ya kan, tiba-tiba ada orang, kok tahu sih itu Musa dan Elia? Ya saudara, ini di Bible study kali ini, di live study kali ini kita lebih belajar ya. Tapi saya harap saudara tetap bisa mengikutinya dengan baik dan bisa menemukan interestnya. Kok murid-murid bisa tahu itu Musa dan Elia? Tidak ada jawaban yang lebih tepat dan lebih cocok selain itu memang divine illumination, iluminasi ilahi. Sehingga mereka dapat mengenali bahwa itu Musa dan Elia. Saudara, tahukah saudara? Ada banyak kesaksian. Orang yang tiba-tiba, orang non-Kristen, tapi bisa berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya, kok tahu bahwa itu Yesus? Orang yang berjumpa dengan Yesus seringkali ada divine illumination. Ada semacam iluminasi ilahi, pencerahan ilahi. Sehingga ketika ada di sana, ya pokoknya mereka tahu aja bahwa itu Musa dan Elia. Dan itu memang benar Musa dan Elia. Nah, ada saudara hal-hal yang di luar akal sehat atau adikodrati itu memang ada, bukannya tidak ada. Nah, ya. Transfigurasi ini tampaknya menguatkan Kristus untuk menghadapi penderitaan dan kematian. Dan selain itu juga tentunya menghibur para pengikutnya dan menguatkan iman murid-muridnya. Jadi kan dipercakapkan tentang kepergian Yesus ke Yerusalem dan hal-hal yang akan digenapinya. Pasti menyangkut kematian dan kebangkitannya. Menyangkut penderitaannya juga. Nah, pasti murid-murid juga ikut mendengarkan hal ini dan seharusnya ini menjadi hal yang menghibur dan menguatkan iman mereka. Transfigurasi ini juga memperlihatkan bahwa Yesus memperoleh perkenanan Allah dan memberikan gambaran pendahuluan tentang kemuliaan Allah serta kuasa kerajaan yang kelak akan ia miliki. Transfigurasi ini juga memberikan gambaran tentang kehadiran Kristus di masa depan, di mana ia memiliki wewenang penuh sebagai raja. Dia raja besar. Nanti di pembahasan kitab Wahyu, saya akan jelaskan kita raja kecil. Wahyu 5 tulis gitu, dia satu tunggal raja besar, kita raja-raja kecil. Nah, pertanyaan terakhir yang harus kita pertimbangkan. Kalau peristiwa ini begitu penting, lihat sampai ada di Markus dan Lukas, tapi kok nggak ada di Injil Yohanes? Ya, nah, menurut para ahli peneliti Alkitab, ya, Injil Markus dan Matius itu kan memang ditulis lebih dahulu, saudara. Jadi kalau saya boleh ceritakan singkat, ya, Injil Markus itu yang paling duluan. Kemudian Matius menuliskan Injil, dasarnya Injil Markus ditambah kisah-kisah yang Matius dapatkan. Kan Matius juga murid Tuhan Yesus. Lukas juga menulis Injilnya based on Injil Markus. Lalu kemudian dia menambahkan dengan kisah-kisah apa yang tradisi-tradisi saat itu, cerita-cerita yang ia dapatkan. Makanya ada hal yang ada di kitab Lukas tapi tidak ada di Matius dan Markus. Ini kalau di Alkitab atau di teori teologi, teori sumber, dikatakan sebagai sumber L. Itu hanya ada di kitab Lukas, nggak ada di Markus, nggak ada di Matius. Dan Matius juga sama, ada hal-hal yang hanya ada di Matius, tidak ada di Lukas, tidak ada di Markus. Tapi apa yang ada di Markus pasti ada di Lukas dan Matius. Gitu. Maka memang ketiga Injil ini ditulis duluan sekitar tahun 55 sampai 65. Injil Matius sendiri mungkin sekitar tahun 60-an Masehi. Tapi kalau Injil Yohanes itu Injil yang paling terakhir ditulis. Ya. Jadi nanti setelah saya selesai membahas kitab Matius, saya akan loncat ke kitab Lukas. Tapi di Lukas saya sudah tidak lagi membahas secara keseluruhan. Saya hanya akan membahas hal-hal yang hanya ada di kitab Lukas, tetapi tidak ada di Matius dan Markus. Ya, jadi setelah saya selesai nih bahas Injil Matius, saya akan loncat ke kitab Lukas. Setelah Lukas, langsung Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ini Injil yang agak beda, saudara. Makanya Injil Yohanes dikenal juga sebagai pengajaran
khusus dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara lihat Injil Yohanes itu Injil pengajaran. Kalau Matius, Markus, Lukas kan lebih agak seperti cerita. Tapi kalau Yohanes itu memang Injil pengajaran. Nah, kisah transfigurasi ini telah dicatat di 3 Injil. Maka Rasul Yohanes tentu tidak harus menuliskan kembali kisah tersebut. Tetapi bagaimanapun ya, Rasul Yohanes menyinggungnya juga di Yohanes 1 ayat 14 yang kemungkinan besar ya ini mencatat tentang kisah transfigurasi itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi singkatnya bahwa kisah transfigurasi di atas gunung ini, percakapan yang terjadi sangat sedikit, dan karena memang lama waktu di gunung itu tidak banyak, sehingga maksud saya durasi di gunung itu kan tidak panjang, tidak lama. Sehingga kesempatan Yesus memberikan pengajaran juga nggak banyak. Itu semacam hanya sebuah pengalaman ilahi aja yang didapatkan oleh mereka. Jadi saat Yohanes menulis Injil Yohanes, jemaat mula-mula itu kan juga sudah banyak mendengarkan Matius, Markus, Lukas. Jadi udah nggak perlu ditulis lagi. Sedangkan Yohanes fokus pada pengajaran-pengajaran lainnya yang lebih di-breakdown, lebih detail. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang menjadi isi hati Tuhan di tengah-tengah kami semua. Mari Roh Kudus cerahi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Lifehouse Community. Di sana ada live message renungan harian yang sangat memberkati saudara. Dan juga Sunday service dan live talk hari Kamis jam 7 sampai jam 8. Itu ada diskusi di mana saya dan Pastor Ruli menjadi host, dan kita sering ada bintang tamu juga. Kita membahas-bahas, kita mengobrol hal-hal yang faktual saudara ya. Hal-hal yang aktual, yang kekinian. Dan semua itu hanya ada di channel YouTube Lifehouse Community. Pastikan saudara subscribe, dan juga Lifehouse Music. Di sana ada pujian penyembahan yang memberkati kita semua. Sampai jumpa di live study selanjutnya. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh.